Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulillahi wa quwwatihi wal qawiyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa AW Sumut Channel yang kami hormati. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah dengan hidayahnya, dilindungi Allah dengan kuasanya, dicukupkan Allah dengan rahmatnya, hingga kita selamat menjalani kehidupan di dunia ini, selamat ketika meninggalkan dunia ini, dan selamat ketika dibangkitkan Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa AW Sumut Channel yang kami hormati. Judul kajian duha kita pada hari ini, adab-adab agar doa diijabah Allah. Kami memandang ini satu hal yang penting buat kita bersama. Kami yakin bahwa setiap kita tentu punya keinginan, punya harapan, tujuan yang ingin dicapai, ataupun cita-cita. Yang semua itu sering tertuang di dalam doa-doa kita, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Maka lewat kajian ini kita bermohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk lebih memahami tentang pemirsa AW Sumut Channel yang kami hormati. Sebelum kita masuk kepada adab-adab agar doa diijabah Allah, sedikit kami tambahkan bahwa perlu juga bagi kita untuk memperhatikan beberapa hal. Di antaranya mencari waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis kita jumpai juga menjelaskan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti di hari Arafah 9 Zulhijjah. Kemudian hari di bulan Ramadan. Kemudian setiap sore hari Jumat. Kemudian pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Nah, itu termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka ini juga perlu menjadi perhatian kita. Mencari waktu yang tepat yang direkomendasikan oleh Rasulullah, di mana pada waktu-waktu itu kita akan mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih besar peluang doa kita
akan dikabulkan Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan yang diabadikan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan bahwa Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla setiap sepertiga malam yang terakhir turun ke langit-langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti yang diceritakan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mencari hambanya, ya. Siapa hambaku yang berdoa agar akan kukabulkan apa yang didoakannya. Siapa hambaku yang meminta akan kuberi permintaannya. Siapa hambaku yang memohon ampun akan kuampuni dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jika selama ini kita punya permohonan yang kita rasa permohonan kita itu belumlah nampak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang direkomendasikan oleh Rasulullah, waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir, apakah kita sudah maksimal memanfaatkannya? Nah, kalau kita lihat dari beberapa rentetan waktu-waktu yang direkomendasikan tadi, di antaranya hari Arafah. Hari Arafah itu barangkali setahun sekali lah baru jumpa kita hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau Ramadan juga setahun sekali, tapi selama 1 bulan kita akan mendapatkan waktu yang ijabah. Dan itu kita menunggu datangnya bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang, yang tidak berapa lama lagi. Kemudian setiap sore hari Jumat, berarti sepekan sekali punya kesempatan untuk ini. Nah, dari beberapa keterangan melalui hadis dan kefahaman dari para ulama, waktunya ini setelah sholat asar sebelum sholat maghrib. Setelah sholat asar sebelum sholat maghrib. Ya. Kemudian termasuk sepertiga malam yang terakhir, ini yang setiap malam akan kita dapatkan. Jadi sayang sekali kalau kita tinggalkan. Maka oleh sebab itu, kita yang punya keinginan, yang punya hajat ingin dikabulkan, kalau selama ini kita lihat belum ada tanda-tandanya, maka mari kita renungkan diri kita masing-masing. Barangkali tidak tertutup kemungkinan doa kita belum diijabah Allah karena kita sendiri belum maksimal untuk mencari waktu-waktu yang mustajab yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian daripada adab. Nah, kemudian setelah itu memanfaatkan situasi atau keadaan yang mustajab berdoa. Ya, situasi. Kalau tadi waktu-waktunya yang kita ceritakan. Kalau yang kedua ini situasinya. Nah, situasi. Berdasarkan keterangan ya dalam Syarhus Sunnah Al-Baghawi jilid 1 halaman 327, Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah. Ini momentumnya. Kalau yang tadi ceritanya waktu, kalau yang ini ceritanya situasinya. Yang pertama dikatakan tadi, sesungguhnya pintu langit terbuka ketika perang atau ketika jihad fisabilillah. Yang pertama.
Tapi ini jarang-jarang ini kita jumpai. Nah, kemudian yang kedua, ketika turun hujan. Dan ini juga tidak dijadwalkan. Ini juga jarang-jarang kita jumpai. Nah, kemudian yang ketiga ketika iqamah sholat wajib. Maksudnya ketika azan menjelang iqamah sholat wajib. Ya, ketika azan menjelang iqamah sholat wajib. Nah, jadi ini tentunya bisalah setiap hari akan kita dapatkan. Nah, kemudian ada lagi yang lebih mudah untuk mendapatkannya ketika sujud terakhir, utamanya dalam sholat-sholat sunat. Memanjangkan sujud, memanjangkan sujud pada sujud terakhir, kemudian memanjangkan doa di sujud terakhir. Dalam kajian kita sebelumnya, disarankan oleh beberapa imam mazhab, itu dilakukan pada saat sholat sunat. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka dari sini kita lihat, kalau ketika perang jarang sekali kita jumpai, itu pun ketika perang berkecamuk. Ya, ketika perang itu berkecamuk. Ketika perang, kemudian ketika turun hujan, ketika puasa menjelang berbuka, kemudian ketika antara azan dan iqamah ya, antara azan dan iqamat. Selesai azan sebelum iqamat. Ya, barangkali kalau ibu-ibu belum tentu semua pula sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Banyak juga yang sholatnya di rumah. Ya, ketika sujud. Artinya semua kita mendapat kesempatan momentum ini. Nah, sekali lagi kami tegaskan, apabila sebelum hari ini kita punya keinginan yang belum terwujud, kita punya doa yang belum diijabah, perhatikan apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah, baik itu tadi yang pertama waktu yang mustajab atau keadaan yang mustajab, situasi yang mustajab untuk berdoa. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, termasuk adab, ya, termasuk adab ketika berdoa adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ya, ini kita merujuk kepada hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah. Ini padang Arafah ini termasuk tempat yang mustajab. Di padang Arafah ya, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini sebagai rujukan bahwa sunnah bagi kita kalau berdoa menghadap kiblat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian berikutnya dari Salman radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian itu malu dan maha memberi. Allah Subhanahu wa taala maha pemalu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan ini derajatnya hasan. Nah, menurut keterangan para ulama, termasuk juga keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkat setinggi wajahnya. Wajah menghadap telapak tangan. Ini hadis riwayat Tabrani. Sanadnya dari Ibnu Abbas. Ini sahih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita perhatikan
Mari kita perhatikan doa-doa kita selama ini. Yang diceritakan di dalam hadis ini, kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu kalau berdoa, di samping tadi menghadap kiblat, itu dari Jabir radhiyallahu an, menghadap kiblat, kemudian menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkat setinggi wajahnya. Gabungkan kedua telapak tangan, angkat setinggi wajah, setinggi wajahnya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah doa-doa yang selama ini, doa yang kita mohonkan kepada Allah, sudah sesuai dengan adab yang disarankan oleh sahabat-sahabat Nabi ini? Menghadap kiblat kalau memungkinkan, mengangkat tangan dan sejajar wajah. Jadi wajah kita itu menghadap ke tangan kita. Itu hadap hadap zahirnya pula, itu hadap batin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau boleh jujur Bapak Ibu, yang kita jumpai di lapangan bahwa tidak sedikit orang yang berdoa ketika dia mengangkat tangan, eh, ketika berdoa itu pada umumnya sering mengangkat tangan itu jarang itu yang sampai setinggi wajah, jarang sekali. Memang ada juga kita lihat. Tapi jarang orang yang mau mengangkat tangan setinggi wajah. Pada umumnya orang mengangkat tangan itu paling begini. Nah, mungkin ya sejajar apalah ya. Dada atau mungkin sejajar pundak ya. Sejajar pundak begini masih banyak. Nah, tapi jarang orang yang sampai mengangkat setinggi wajah. Kemudian cara yang disampaikan dalam hadis ini bahwa menyatukan kedua telapak tangan. Yang kita lihat pada umumnya orang doa tangannya terpisah. Ini orang berdoa pada umumnya gini, telapak tangannya terpisah. Tapi menurut hadis ini telapak tangannya disatukan setinggi wajah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini tata cara termasuk adab yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kalau kita ingin doa kita diijabah, permohonan kita dikabulkan, cita-cita kita tercapai, maka ikutilah apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang diceritakan oleh sahabat-sahabat terdekat Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita akan ceritakan ini secara bertahap. Insyaallah pada kajian berikutnya akan kita sambung. Anggaplah ini sebagai kajian ya adab agar doa diijabah Allah bagian pertama. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita lanjutkan pada bagian kedua dan seterusnya. Demikian dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya doa-doa kita diijabah Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.